Kalau saya mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur, Pak Bahtiar yang baru menjabat 3 minggu tetapi sudah membuat gebrakan yang luar biasa. Saya salut karena tadi saya mempelajari sebentar aplikasi dengan Pak Kepala Dinas. Itu memang kalau Pak Gubernur menyampaikan 4 kali lipat Sumedang karena memang di sini dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari remaja, kemudian yang mau nikah, kemudian yang hamil, kemudian setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan ini balita dan baduta utamanya. Nah, ini tercover semuanya di dalam aplikasi namanya Insting ya. Ikhtiar menserokan stunting apa? Ikhtiar Zero itu zero ya. Iya. Ikhtiar menzerokan stunting. Iya, Sulsel. Ikhtiar oleh Pak Bahtiar. Bahagia karena berikhtiar. Bahagia karena berikhtiar. Bahtiar. Ikhtiar. Jadi saya apresiasi karena itu tadi menyangkut dari hulu sampai hilir 4 hal dan itulah yang menjadi sasaran utama stunting. Begitu. Pak, ini selain di Sulsel, apakah mungkin seluruh gubernur di Indonesia akan diadakan bahas ini, Pak? Memang kalau BAS ya, kalau Bapak asuh anak stunting, Bunda dan Bapak asuh anak stunting, memang seluruh Indonesia. Dan saya apresiasi karena Pak Gubernur langsung menjabat, langsung juga mendeklarasikan untuk menjadi Bapak dan Bunda asuh bersama Ibu saya Bapak dan Bunda asuh anak stunting. Dan memang Bupati, Wali Kota, Gubernur di seluruh Indonesia begitu. Ya. Pak, untuk kondisi angka stunting di Sulsel sendiri, BKKBN melihatnya gimana? Iya, dan Bapak ada 27%, tetapi kesenjangan memang masih tinggi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kuncinya memang tidak melahirkan stunting baru. Ya, kuncinya tidak melahirkan. Kalau mengejar anak yang sudah stunting kita lakukan juga, tetapi kan itu keberhasilannya itu karena waktunya, ya. Karena ngejar anak stunting itu hanya 1000 hari. Nah, begitu 1000 hari ubun pun ditutup oleh Tuhan. Jadi begitu ditutup tuh sudah nggak bisa dikoreksi. Nah makanya kita satu mengejar anak yang stunting tetap kita koreksi, dipenuhi gizinya. Kemudian yang satunya lagi mencegah supaya tidak lahir stunting baru. Tugas saya sebagai gubernur adalah menjalankan perintah presiden dan arahan kebijakan nasional kita adalah soal penanganan soal stunting Indonesia yang menjadi soal yang menyelimuti kehidupan masyarakat kita. Angka di Sulawesi Selatan ini sangat tinggi, cukup tinggi karena angkanya poin 27 kan. Sementara rata-rata nasional 14. Nah, makanya kawan-kawan ingatkan di 8 arah kebijakan prioritas saya, salah satunya adalah soal stunting dan usia. Pencerahan malam ini dari beliau Kepala KPM di samping saya sejak awal sudah pertama ada data dulu, satu data. Karena bagaimana supaya uang yang terbatas dan yang terbatas itu bisa terkonsolidasi. Jadi maka harus berangkat dari satu data. Maka harus ada alatnya, teknologi. Karena ini kan rentang wilayah kita ini kan ada di laut, ada di pulau-pulau, ada di gunung-gunung, ada di lembah-lembah. Bagaimana caranya nih? Maka satu datanya diintegrasi. Satu data digunakan oleh seluruh instansi. Kabupaten kota sama semua gitu. Nah selama ini kan beda-beda. Kabupaten ini pakai data ini, kabupaten ini pakai data ini, provinsi lain lagi gitu. Nah, ini basis datanya sama dan diintegrasikan di tingkat provinsi. Nanti satu pintu kami lapor ke Kementerian Kesehatan, lapor ke BKKBN RI. Nah, kemudian ada juga data-data di sudah BKKBN nanti bisa kita konekkan. Nah, itu dulu datanya harus sama sehingga tidak ada duplikasi sasaran. Ya nanti ditangani oleh si A, misalnya swasta tadi kasih telur, Bapak asuh kasih juga yang orang sama, datang lagi yang lain. Ini kepenuhan gizi. Sementara ada 2, 3, 4 lain lagi nggak ada yang tangani. Nah, maka sasarannya ini menjadi terukur. Siapa, di mana, kapan. Itu terukur semua. Mengatasi stunting yang masih besar di Sulawesi Selatan, angkanya 27%. Yang kita mau menekan sampai 14% sesuai arahan presiden dan bahkan kita ikhtiarkan menjadi 0. Nah, apa alat digunakan? Alatnya salah satunya APBD. Alatnya apa lagi? Ada dana desa. Apa alatnya lagi? Ada PKH. Alatnya apa lagi? Kekuatan masyarakat. Baik pribadi-pribadi, kelompok, termasuk dunia perguruan tinggi dan yang lainnya. Kawan-kawan media harus rajin-rajin nulis tentang stunting. Kalau kawan-kawan tidak pernah rajin nulis tentang stunting ini dianggap bukan persoalan gitu. Maka kawan-kawan sudah mulai banyak nulis tentang stunting. Bahan-bahan tadi yang disajikan oleh Pak Prof, Pak Dokter, Ketua DKN, nanti saya bagikan. Ya, supaya kawan-kawan juga punya literasi
media tentang stunting. Saya juga baru belajar tentang itu.